Paulus tidak menganut ajaran itu. Tapi setelah Kristus datang kepadanya, Paulus tiba-tiba melontarkan satu doktrin dogma bahwa Adam itu telah mewariskan, telah menjalarkan dosa sehingga seluruh manusia sudah berdosa. Nah, ini yang saya katakan fitnah daripada Kristus yang datang kepada Paulus. Gitu, Bu. Injil ya, tetapi saya meyakini sebagai umat Kristiani. Siap. Begitu. Dan saya ingin tanya masalah bahasan kali ini, masalah fitnah Dajjal atau Kristus. Ini sudah yang kedua kali saya ikuti ya, Bang Juma. Kayaknya sih iya. Iya. Kameranya silakan. Enggak, saya kemarin sempat mengikuti agak lama dan menyimak juga sih dari dosa yang katanya sedangkan dari ajaran Muslim itu agama tidak diturunkan, menurut begitu kan? Dosa tidak diwariskan. Iya, tidak diwariskan menurut ajaran kalian kan? Iya. Iya. Ibu silakan buka kamera dulu, kita lanjut diskusinya, silakan. Oke, siap. Aduh, tempatnya gelap sih. Coba minta tolong. Udah aku kirim, Ibu. Oh iya. Iya. Oh, Oke. iya. Salam kenal, Ibu. Iya. Maaf kok Iya. Iya, udah terang, udah terang. Gimana Bang Juma? Ya? Iya, ini yang terkait fitnahan. Kenapa saya angkat tema ini, Bu? Iya. Karena ketika saya membaca Bible, saya tidak menemukan konsep-konsep yang dibangun Kristen hari ini. Tapi saudara kami Kristen mengaku sebagai pengikut Kristus. Artinya bahwa nubuatan Yesus terkait dengan munculnya Kristus palsu yang menyesatkan itu tergenapi dengan adanya konsep-konsep baru yang Yesus sendiri tidak pernah ajarkan. Tapi ketika Kristen membawa diri sebagai pengikut Kristus, sedangkan Kristus yang adalah Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan hal tersebut, maka terindikasi kuat yang mengajarkan Kristen ini adalah si Kristus palsu yang dinubuatkan oleh Yesus tadi. Contoh misalnya, Ibu, adanya tuduhan bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Adanya tuduhan Tuhan turun ke bumi menjadi manusia Yesus. Adanya tuduhan bahwa Taurat itu adalah sampah. Tidak ada orang yang diselamatkan oleh karena Taurat. Banyak hal yang muncul, termasuk pengakuan Yesus itu adalah awal dan akhir. Kepada maupun di bumi. Ia mengatasnamakan Kristus yang mana Yesus yang adalah Kristus sendiri itu tidak pernah mengajar. Begini ya, Bang Juma, saya ingin menanggapi satu hal tadi yang mengatakan bahwa tidak ada dosa yang diwariskan dari Adam, begitu kan? Ya. Itu gini, kalau boleh saya menjelaskan, saya memang bukan orang pintar ya, tetapi sedikit saya tahu, saya bukan yang mungkin bisa dikatakan kalau berdiskusi dengan Bang Juma bukan levelnya ya, tetapi mungkin ada betulnya saya ngomong begini, karena gini, itu bukan secara harafiah ya Bang, dosa itu diturunkan begitu ke umatnya, tetapi pada dasarnya manusia itu memiliki sifat untuk gampang berbuat dosa, begitu. Berarti bukan dosa yang diwariskan, namun karakteristik
yang melekat pada diri manusia, terlepas itu dia wanita atau dia pria. Sifat yang ada melekat pada manusia itu adalah kehendak bebas. Boleh berdosa, boleh tidak berdosa. Boleh berbuat baik, boleh tidak berbuat baik. Kalau demikian, bukan dosa yang diwariskan, tetapi karakter, sifat, gen, Betul. tabiat yang diwariskan oleh Adam, bukan dosa yang diwariskan. Betul, betul memang. Tetapi kan ada di kitab Yohanes karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal supaya barang siapa yang percaya dia tidak akan binasa. Yohanes 3 ayat 16. Kan begitu. Iya, makanya kalau percaya Yesus kan mustahil jadi Kristen. Mustahil percaya Paulus. Mustahil kemudian menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Kalau percaya nih. Sedangkan ketika ibu mengakui bahwa tidak ada dosa yang diwariskan, tapi karakter Adam itu sebagai ayah dari manusia, karakter Adam itu menjadi karakter keturunannya. Nah, dengan kata lain, ketika ibu membetulkan, berarti fitnah Paulus ini betul, fitnah Kristus palsu ini betul yang datang kepada Paulus. Karena tidak mungkin Paulus memfitnah tanpa adanya Kristus palsu yang datang kepadanya. Nah, sekarang gini, saya yang ingin tanya itu dari mana yang bisa mengatakan bahwa Paulus itu ada Kristus palsu. Jangan gini loh Bang, ada ayat yang mengatakan hati-hati kalau suatu saat ada datang nabi-nabi palsu. Kan ada di ayat apa ya? Saya sih nggak begitu hafal sih, tapi saya tahu itu. Mungkin itu yang dimaksud dengan Bang Juma. Ada nabi palsu, ada Kristus palsu. Nah, sedangkan gini ibu kan sudah membetulkan bahwa Adam tidak mewariskan dosa. Tetapi Paulus mengajarkan bahwa Adam telah menjalarkan dosa kepada manusia dan manusia semuanya sudah berdosa. Itu masalahnya. Nah, sedangkan itu terdapat di mana Bang Juma? Itu terdapat di mana? Bang Juma tahu mungkin. Roma 5 nomor 12. Roma 5 ayat 12. Oh ya, iya. Saya sempat baca kemarin. Iya, saya sempat simak kemarin waktu Bang Juma berdebat dengan satu kan mengangkat kitab itu memang. Paulus tidak menganut ajaran itu. Tapi setelah Kristus datang kepadanya, Paulus tiba-tiba melontarkan satu doktrin dogma bahwa Adam itu telah mewariskan, telah menjalarkan dosa sehingga seluruh manusia sudah berdosa. Nah, ini yang saya katakan fitnah daripada Kristus yang datang kepada Paulus. Gitu, Bu. Tetapi kan gini Bang Juma ya. Siap. Paulus itu kan memang dulu pertarani ya, dia bahkan seorang pembunuh. Tetapi ketika dia memperoleh hikmat Tuhan itu kan dia akhirnya jadi seorang yang paling berani menyebarkan Injil. Kan begitu. Bagaimana nggak berani, Bu? Di backingannya Kristus, di belakangnya ada Kristus tapi palsu. Penguasa dunia yang menjadi backingan Paulus itu. Penguasa dunia menurut Yesus kan itu iblis. Jadi kalau backingannya dia seperti itu adanya ya pasti berani. Kenapa tidak? Bahkan sampai mati pun dia berani. Karena dia mengajarkan sebuah kebenaran, Bang Juma. Dia mengajarkan sebuah kebenaran, bukan masalah Kristus palsu. Kalau kebenaran, dari mana Paulus mendapatkan ilmu bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Kan ibu tadi nyangkal juga itu. Iya, memang bukan. Saya pernah baca sih, jadi memang tidak mewariskan secara mewariskan begitu enggak, karena pada dasarnya manusia itu mempunyai sifat yang mudah untuk jatuh dalam dosa. Paulus mengatakan, Paulus mengatakan sebab semua manusia telah berbuat dosa. Betul. Itulah kenapa manusia telah berbuat dosa. Dikarenakan Adam sudah menjalarkan kepada semua manusia. Adam
yang menyebab manusia semua kena virus. Padahal apa yang dilakukan oleh manusia itu pilihannya sendiri, antara mau berdosa atau tidak berdosa itu pilihan sendiri, bukan karena Adam. Ini fitnah. Fitnah yang dilontarkan oleh Paulus disebabkan karena dia kedatangan makhluk asing yang mengaku Yesus. Kan Yesus sudah mewanti-wanti muridnya, hati-hati, ada penyesat datang pakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka menyesatkan banyak orang. Termasuk materi penyesatan itu adalah bahwa Adam telah menjalarkan dosa kepada keturunannya, sehingga setiap kali berdosa yang disalahkan selalu Adam. Maka dibutuhkan Yesus turun ke bumi untuk menjadi korban di atas salib demi dosa ini. Tapi kan ujung-ujungnya hoaks juga nya, sebab setelah Yesus mati pun manusia masih melakukan dosa. Ini ya Bang, kalau dia itu, Yesus itu kan sebagai penebus ya, penebus kita, karena Bapa mengirimkan anaknya untuk menebus buat orang yang percaya. Ada kan? Jadi hanya buat orang yang percaya. Tapi anehnya Ibu, anehnya yang menyalib Yesus itu justru orang yang tidak percaya. Penyaliban Yesus itu kan terjadi karena iblis lewat para tentara. Itu berarti iblis berjasa di dalam menyelamatkan orang Kristen. Tidak begitu Bang Zuma. Sekarang ada cerita kalau Muhammad itu katanya meninggal karena diracun. Diracun orang Yahudi. Yang mati diracun itu justru Yesus. Nabi Muhammad enggak. Kok begitu ya? Iya iyalah. Nabi Muhammad diracun, nggak berhasil racun itu membunuhnya. Buktinya dia masih hidup selama 4 tahun setelahnya. Tapi Yesus setelah minum anggur asam mati nggak hitungan jam. Ya, karena begini Bang Zuma, memang kan itu sudah ditetapkan bahwa penyaliban itu akan terjadi. Karena memang sudah dikatakan di dalam kitab perjanjian lama. Iya, terjadi untuk orang jahat. Bukan untuk orang benar. Orang yang percaya Bang Zuma, untuk orang yang percaya. Bukan yang disalib. Korban atau oknum yang disalib di situ itu adalah pelaku kejahatan. Sedangkan Yesus bukan pelaku kejahatan. Inilah fitnah yang kumaksud. Orang benar difitnah mati. Padahal yang mati di sini adalah orang yang dikutuk Tuhan. Gara-gara apa dia dikutuk Tuhan? Gara-gara dia berkhianat untuk menerima upah, untuk berkhianat menerima upah untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang yang benar agar dibunuh. Ulangan 27 nomor 25. Berarti yang mati terkutuk ini bukan Yesus. Tetapi lagi-lagi Kristus palsu membolak-balikkan kebenaran. Yang disalib Yesus, yang diselamatkan Kristen. Padahal sebenarnya bukan begitu. Yang disalib adalah orang jahat. Yang menerima penyaliban itu juga adalah orang jahat. Itu kan menurut doktrin untuk orang Muslim ya Bang Zuma. Tetapi enggak. Itu Yesus yang mengatakan itu, Ibu. Yesus ada sendiri. Di mana? Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Orang jahat, angkatan jahat ini menuntut satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Artinya bangkit setelah 3 hari 3 malam dari perut bumi itu adalah tanda untuk orang-orang jahat. Matius 12 38 sampai 40. Makanya yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus itu hanya orang-orang jahat. Murid-muridnya tidak, ibunya tidak, keluarganya tidak, bapak tirinya tidak. Kalau kita lihat dalam Matius 27 nomor 62 sampai 66, semua rangkaian orang-orang jahat, orang-orang yang tidak percaya akan Yesus menunggu detik-detik Yesus keluar dari kubur.
Tapi muridnya enggak. Karena itu hanya tanda yang diberikan Yesus kepada orang-orang jahat. Nah, kenapa orang Kristen di luar Yahudi percaya kebangkitan? Karena Kristen itu sejatinya diajarkan oleh orang Farisi yang adalah utusan Kristus. Yang palsu tapi. Gitu. Tetapi kan gini Bang Juma ya, maaf ya, saya memang Silakan, nggak Ibu. begitu pinter, nggak, mungkin saya bukan orang pinter dan nggak level nih, sama Bang Juma, tapi boleh ya saya sampaikan pendapat ya. Boleh, Begini, boleh, Bu. Boleh, silakan. karena begini, kalau kita kan ajari dalam kitab Injil ya, bagaimana perjalanan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya dari kitab Matius sampai Matius, Markus, Lukas itu ya. Jadi itu yang menjadi pedoman kita, apa yang tertulis di situ, Abang. Termasuk kesaksian mujizat-mujizatnya itu juga pengajarannya bahwa dia adalah anak dari Allah yang akan dikirimkan, diturunkan untuk orang yang percaya, menyelamatkan dosa. Karena dia memang bukan orang yang dia adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Begitu. Ya, itu memang betul. Kalau kita lihat Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang Yesus. tunggal. Iya, Barang supaya siapa yang percaya Yesus tidak akan tidak binasa, melainkan utusan Elohim, utusan Tuhan, kita tidak binasa. Nah, Iya, betul. sedangkan Yang munculnya dimaksud Bang Zuma itu kan ada Kristus palsu, begitu kan? Iya, betul. Makanya kalau percaya Yesus, percayalah bahwa ada Kristus palsu. Jangan semua-semua yang penting Kristus, maka dianggap itu Yesus. Belum tentu. Yesus sendiri mengatakan kepada orang Yahudi abad pertama, waspadalah, aku makin namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, melakukan banyak mujizat, tanda-tanda dan kekuatan, sekiranya mungkin di tahun 30 mengingatkan muridnya agar jangan percaya kepada. Lalu di tahun 58 Paulus datang membawa temu dengan Kristus loh kepada di padang gurun ketika aku ke Damsyik. Nah, murid-murid Yesus diingatkan jangan percaya. Makanya orang Yahudi tidak ada yang percaya kepada Paulus, sehingga Paulus banting setir menuju ke luar Yerusalem, sampai ke Antioquia, sampai ke Roma, sampai ke Yunani, mengajarkan ajarannya, sebab ajarannya tidak dipercaya sama orang Yahudi. Orang-orang Roma percaya, orang-orang Yunani percaya, orang-orang yang ada di Antioquia percaya. Kenapa? Karena sebelum Paulus datang, mereka memang adalah penyembah-penyembah dewa. Sehingga yang datang ke ibu itu bukan orang Yahudi, bukan penganut Taurat, bukan pengikut Nabi Musa. Yang datang mengajarkan ibu untuk menyembah Kristus, bukan, tapi orang Barat yang wilayahnya, yang negaranya di bawah kuasa daripada Imperium Romawi kala itu. Maka seluruh kebijakan harus bertumpu dan berpedoman kepada keputusan gereja. Pahami itu, Ibu. Saya kalau jadi ibu nonton TV tuh, gimana orang-orang Yahudi di Yerusalem? Apakah mereka Natalan? Apakah mereka pesta babi? Apakah mereka ibadah minggu? Apakah mereka mengkitabkan perjanjian baru? Apakah mereka merasulkan Paulus? Apakah mereka menyembah Yesus? No. Orang-orang Yahudi tetap beriman kepada Elohim, Eloah Abraham, Eloah Yishmael, Eloah Yishha, Eloah Yakub, Eloah Musa, Eloah Yesus Isa Yeshua HaMashiach. Maka kalau saya jadi ibu, saya berhenti. Kok saya ngikut orang Barat, lawang sumbernya aja nggak begitu. Sumber asal usul kok ibadahnya hari Sabtu.
Asal usulnya kok nggak makan babi. Asal usulnya kok mereka sahabat Sabtu. Asal usulnya kok tidak percaya perjanjian baru. Asal usulnya kok nggak percaya kepada Paulus. Asal usulnya kok nggak masuk ke gereja. Lawang saya kok malah beda sama mereka. Yang benar yang mana? Mandi dulu Begitu Ibu. Maaf Bu kalau saya banyak canda, tapi yang pasti ini semua aku lakukan demi keselamatan Ibu dan keluarga.